Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Raden Mahelan Prabantarikso, SE AK, MM, CWM, CERG, CHRM, serta segenap dosen penguji sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sausan Ismu Hamduna, mahasiswa senior eksekutif MBA angkatan 45 Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta. Izinkan saya untuk melampirkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Formulasi Strategi Bersaing PT ABC di Industri Kesehatan dan Kebugaran. Baik, berikut saya tampilkan alur materi yang akan saya bawakan pada hari ini, mulai dari konteks penelitian yang akan dijelaskan di pendahuluan, kemudian konsep penelitian di landasan teori sebagai pendukung, kemudian metode penelitian untuk menjelaskan instrumen teknis yang digunakan hingga memunculkan temuan-temuan penelitian yang nantinya akan dielaborasikan di hasil analisis dan pembahasan. Kemudian dirangkum dari hasil analisis tersebut di kesimpulan dan saran untuk menjawab permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, industri kesehatan dan kebugaran telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Global Wellness Institute, bahwa secara historikal, nilai CAGR dari industri ini meningkat sebesar 5,9%. Hal ini juga bertepatan dengan permintaan masyarakat yang pada saat itu mulai mengombinasikan aspek medis dengan kebugaran jasmani pada masa pemulihan COVID-19, sehingga diproyeksikan industri ini akan terus bertumbuh sebesar 7,3% hingga tahun 2028. Hal tersebut linear dengan kondisi di Indonesia di mana industri juga bertumbuh sebesar 4,41% hingga tahun 2032, yang dimana tidak hanya didukung oleh pola hidup sehat konsumen, tetapi juga dorongan dari perkembangan e-commerce dan sudah banyaknya pemain bisnis yang menawarkan produk atau jasa yang inovatif di industri ini. Nah, salah satu segmen yang berkembang di industri ini adalah minuman herbal, di mana kontribusinya cukup signifikan, yaitu 0,26% terhadap total nilai industri ini. Walaupun masih terbilang kecil, segmen ini diproyeksikan akan terus bertumbuh hingga tahun 2031 sebesar 5,6% menurut data dari Cognitive Market Research. Dan dilihat dari segi lanskap kompetitivitasnya, segmen minuman herbal ini tentu memiliki banyak pesaing dari berbagai skala, mulai dari besar, menengah, kecil, hingga mikro. Dan di sini dilampirkan bahwa ada dua lanskap, di mana di sini ada ranah e-commerce yang permainannya itu mengcapture aspek nasional ke global dan pure dari nasional sendiri, di mana di sini terlihat bahwa bisnis UMKM atau rintisan juga cukup bersaing karena telah menyerap pangsa pasar sebesar lebih dari 30%. Bahkan dari golongan ini pun sudah bisa mulai berdiri sendiri karena telah menyerap pangsa pasarnya sekitar 15-20%. Ini khusus di ranah e-commerce sendiri. Oleh sebabnya, bisa dibilang bahwa mulai banyak bisnis UMKM atau startup ini mulai cukup bermain secara kompetitif di segmen industri minuman herbal. Nah, salah satunya adalah PT ABC, di mana perannya adalah memperkenalkan jamu sebagai minuman herbal premium yang dapat menemani aktivitas hidup sehat masyarakat modern saat ini. Dan walaupun sudah berdiri sejak 2022, PT ABC ini sudah memiliki fokus bisnis dalam memperluas pasarnya untuk meningkatkan profitabilitas. Namun dilihat dari sisi kompetitivitasnya di industri, perusahaan belum cukup memiliki daya saing yang signifikan karena pangsa pasarnya masih kecil, yakni sekitar 1,52% di e-commerce saja. Dan ini lebih jauhnya lagi, dan ini sangat jauh dibandingkan dengan kompetitornya di ranah yang sama. Terlebih di skala nasional,
yang dimana dibandingkan dengan perusahaan yang lebih mapan, PT ABC ini belum juga menyerap pangsa pasar yang signifikan, yaitu baru sekitar 0,05%. Hal ini memunculkan kesenjangan baru untuk penelitian ini, sehingga menjadi alasan kuat untuk melakukan atau meneroboskan strategi bersaing baru bagi PT ABC secara kompetitif di industri kesehatan dan kebugaran dengan fokus pada minuman herbal. Kesenjangan yang ditemukan sebelumnya ini tentu dipengaruhi oleh keseluruhan kondisi industri yang mana menunjukkan peluang pertumbuhan bagi PT ABC untuk mendukung potensinya dalam memenuhi target ekspansi pasar dan meningkatkan profitabilitas. Namun dalam realisasinya, PT ABC ini masih dihadapkan oleh tantangan dan hambatan sehingga daya saingnya masih kurang kompetitif di industri karena pangsa pasar yang masih sedikit ditambah dengan kontribusi penjualan produk yang hanya 27,2% terhadap total pendapatan perusahaan selama 2 tahun terakhir, hingga pada akhirnya perusahaan hanya mampu menyerap rata-rata kerugian bersih sebesar 5%. Hal ini tentu masalah menjadi PT ABC karena kurang dapat merespon potensi industri kesehatan dan kebugaran secara global dan belum maksimal karena belum sesuai dengan target dengan realisasi yang dihadapkan, sehingga dibutuhkan suatu formulasi strategi yang dapat diterapkan agar perusahaan mampu memaksimalkan sumber daya atau kapabilitasnya secara kompetitif di industri terkait. Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian akan mengangkat pertanyaan dan tujuan yang berada pada koridor bagaimana faktor internal dan eksternal yang menjadikan PT ABC sebagai perusahaan yang memiliki daya saing di industri kesehatan dan kebugaran. Kemudian, bagaimana strategi alternatif yang dapat direkomendasikan bagi perusahaan untuk bisa meningkatkan penyerapan pasarnya secara kompetitif di industri kesehatan dan kebugaran. Hingga akhirnya, hasil dari penelitian ini akan menjadi implikasi manajerial kepada pihak dari PT ABC sendiri terkait strategi yang bisa diaplikasikan, dikembangkan, atau diperbaiki. Kemudian rekomendasi juga terkait formulasi strategi yang bisa diterapkan oleh perusahaan setelah mengidentifikasi dan menganalisis sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki. Dan secara lebih luasnya, penelitian ini akan menyediakan wawasan yang lebih komprehensif terkait integrasi antara teori manajemen strategi dan penyerapan pangsa pasar melalui penciptaan keunggulan bersaing suatu perusahaan. Penelitian ini akan menggunakan teori dan konsep keunggulan bersaing dari David pada tahun 2017 dengan menggunakan konsep manajemen strategis, di mana di sini mencakup penerapan visi dan misi, formulasi strategi, implementasi strategi, hingga evaluasi dan monitoring. Nah, pada khusus penelitian ini spesifik digunakan formulasi strategi yang dimulai dengan analisis lingkungan usaha dengan menggunakan teori Frio, Five Forces, Porter, dan Pestel. Kemudian dilanjutkan dengan proses inti dari keseluruhan konsep formulasi strategi yang dimulai dengan tahap masukan, tahap pencocokan, hingga tahap pengambilan keputusan. Berikut adalah alur pemikiran dari penelitian ini, di mana diawali dengan proses observasi terkait latar belakang dan rumusan masalah yang juga didukung dengan studi literatur terkait landasan teori. Kemudian dilakukan juga proses inti penelitian yang dimulai di tahap masukan terkait identifikasi awal proses lingkungan perusahaan secara internal dan eksternal melalui analisis Frio, Pestel, dan 5 kekuatan Porter untuk menentukan variabel-variabel yang digunakan. Selanjutnya akan dilakukan pembobotan terkait variabel-variabel tersebut melalui matriks evaluasi faktor internal dan eksternal. Kemudian dilanjutkan juga dengan tahap pencocokan untuk mengetahui
posisi perusahaan di industri berdasarkan variabel yang digunakan, yang kemudian dinilai juga melalui matriks internal eksternal hingga memunculkan rekomendasi arah strategis yang dapat menjadi acuan untuk perumusan strategi alternatif perusahaan dengan mempertimbangkan juga kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di matriks SWOT. Kemudian strategi alternatif yang dihasilkan tersebut akan dilakukan penilaian di tahap kuantitatif strategic planning matrix untuk mengetahui strategi alternatif mana saja yang relevan untuk diterapkan, sehingga akan menjadi implikasi manajerial dari penelitian ini. Dari kerangka pemikiran tersebut, metode penelitian yang akan dilakukan mengacu pada desain kualitatif yang didukung dengan data-data kuantitatif. Nah, untuk data-datanya ada primer dan sekunder, di mana primer ini dilakukan secara purposive sampling dengan instrumen wawancara dan kuesioner terhadap narasumber internal dan responden pendukung untuk dapat insight dan penilaian dari variabel-variabel yang diuji pada penelitian ini. Dan untuk data sekundernya sendiri dilakukan secara observasi terkait internal atau core dari perusahaan dan eksternal atau terkait faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi keberjalanan perusahaan. Nah, bentuk penilaian yang dilakukan adalah berbentuk variabel skala untuk dilakukan kepada responden. Dan faktor internal dan eksternal perusahaan ini nantinya akan diolah penulis di tahap analisis untuk melakukan pemeringkatan dan pembobotan terkait kepentingan dari masing-masing variabel yang diuji. Nah, perusahaan yang akan diulas pada penelitian ini adalah PT ABC, yang sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa perusahaan ini merupakan industri minuman herbal jamu yang disajikan secara unik dan premium untuk menyesuaikan pola hidup sehat masyarakat modern saat ini. Dan hingga tahun 2024, perusahaan memiliki setidaknya 22 karyawan yang mencakup CEO sekaligus founder, manajer, supervisor, staff, dan kru lapangan. Untuk proses bisnisnya sendiri masih berbentuk home industry dengan banyak bekerja sama dengan pihak ketiga, mulai dari proses pengadaan bahan baku, fabrikasi, hingga penjualannya ke pelanggan. Dalam menjalankan bisnisnya tersebut, perusahaan berhasil membukukan total pendapatan di tahun 2024 sebesar 3,06 miliar rupiah dengan rata-rata kenaikan sebesar 42,1% dari tahun ke tahun. Dan perusahaan juga berhasil membukukan laba kotor sebesar 2,68 miliar rupiah dengan laba operasional sebesar 807,7 juta. Dan untuk realisasi penjualannya sendiri telah ada 5.500 produk yang berhasil terjual ke konsumen per bulannya, yang mana jumlah konsumen ini lebih dominan adalah Gen Z dan milenial. Untuk metode penjualannya sendiri dilakukan di platform online dan offline, namun lebih dominan dan lebih kompetitif pada platform online, yaitu e-commerce dengan pangsa pasarnya yang sudah ada di angka 1,52%. Hasil dari penelitian diawali dengan tinjauan aspek internal untuk mengetahui sumber daya dan kapabilitas perusahaan. Dan diketahui berdasarkan metode Frio bahwa ada 10 sumber daya atau kapabilitas dari PT ABC yang mengindikasikan keunggulan kompetitif perusahaan. Salah satunya adalah visi dan misi yang jelas sebagai unit bisnis minuman herbal di industri kesehatan dan kebugaran. Kemudian untuk aspek eksternal yang mencakup politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum dilakukan sebagaimana didapatkan bahwa pemanfaatan e-commerce serta sistem operasional dan production dengan kebijakan pajak yang berlaku telah memengaruhi keberjalanan PT ABC. Kemudian dari aspek kompetitivitasnya melalui analisis 5 kekuatan Porter didapati bahwa tingkat kebutuhan produk pengganti, variabel potensi pengembangan produk pengganti menjadi ancaman bagi PT ABC.
dilandasi juga dengan dampak pertumbuhan industri terkait penanganan inflasi dan pajak yang juga membuat persaingan industri yang dimainkan oleh PT ABC ini semakin kompetitif. Nah, setelah menemukan banyak faktor internal dan eksternal, beberapa faktor ini diseleksi berdasarkan skor terbesar menurut penilaian narasumber untuk dilakukan evaluasi terkait faktor internal dan eksternal PT ABC. Dan nilai hasil tertimbang untuk faktor eksternalnya sendiri secara terbesarnya menjadi kekuatan utama dari PT ABC, yaitu visi dan misi yang jelas sebagai unit bisnis minuman herbal, serta nilai tertimbang internal terkecil akan menjadi kelemahan utama dari PT ABC, yaitu lokasi pabrik yang kurang strategis. Adapun nilai total tertimbang internal perusahaan adalah 2,86. Kemudian dari sisi aspek eksternal, nilai hasil tertimbang eksternal terbesar menjadi hasil yang sangat dimungkinkan menjadi peluang bagi perusahaan, yaitu adalah pemanfaatan teknologi e-commerce serta sistem operasional dan production yang terotomatisasi. Akan tetapi, perusahaan masih belum dapat merespon persaingan dengan sesama perusahaan perihal kemampuan menghadapi inflasi dan pajak, sehingga menjadi ancaman yang signifikan bagi PT ABC. Adapun dari variabel-variabel ini, hasil nilai total tertimbangnya adalah 2,65. Dan ketika variabel-variabel tersebut dibandingkan dengan kompetitor terdekatnya, yaitu PT Bhinneka Rasa Nusantara dan terbesarnya adalah PT Sido Muncul, kemampuan PT ABC yang lebih unggul salah satunya adalah visi dan misi yang jelas sebagai unit bisnis minuman herbal. Namun dengan kemampuan yang juga masih tertinggal adalah ancaman dari produk pengganti tersebut. Nah, setelah dilakukan proses identifikasi, seleksi, dan penilaian terhadap faktor internal dan eksternal perusahaan, tahap pencocokan dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan terkait arah strategi yang bisa direkomendasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT ABC berada di kuadran 5, di mana perusahaan disarankan untuk menjaga dan mempertahankan kinerjanya dengan fokus pada strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk. Dalam mewujudkan arah strategi tersebut, dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari perusahaan, berikut adalah beberapa strategi alternatif yang diusulkan pada penelitian ini. Dan dari hasil rumusan strategi alternatif, proses pembobotan bisa dilakukan untuk mengetahui nilai ketertarikan strategi yang sesuai untuk relevan diterapkan di perusahaan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapati 3 strategi utama yang bisa diterapkan oleh perusahaan. Nah, ketiga strategi alternatif yang diutamakan ini memang berfokus pada perbaikan perusahaan secara menyeluruh untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang dimilikinya agar mampu menavigasi dan menghadapi ancaman eksternal yang ada secara lebih baik dalam proses penetrasi pasar dan pengembangan produk. Nah, mengacu pada hasil analisis dan pembahasan tersebut, berikut adalah rangkuman dari kesimpulan sebagai dasar jawaban atas permasalahan-permasalahan inti yang diangkat. Dari hasil analisis juga memunculkan implikasi manajerial kepada PT ABC agar dapat meningkatkan keunggulan bersaingnya di industri kesehatan dan kebugaran. Dan sebagai bentuk dari perbaikan atas penelitian ini, dengan mempertimbangkan keterbatasan yang dihadapi, berikut adalah beberapa saran yang bisa dikemukakan. Sekian dari presentasi hasil penelitian tesis saya pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.